Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang materi yang menurut saya sangat menarik ya, yaitu polimer. Kenapa saya bilang menarik? Karena di sekitar kalian itu banyak sekali benda-benda yang terbuat dari polimer. Polimer definisinya adalah material dengan banyak molekul kecil yang dapat disambung dan membentuk rantai panjang. Kata polimer ini tersusun atas dua kata, poly yang artinya banyak dan mer artinya repeat unit atau unit pengulangan. Jadi polimer itu adalah material yang memiliki massa molekul yang sangat tinggi dan tersusun dari unit ulangan yang tergabung melalui proses polimerisasi. Jadi ini adalah contoh dari polietilen, polivinyl klorida, dan polipropilen. Kalau kalian amati di sini, maka di setiap polimer ini ada yang namanya unit pengulangan atau repeat unit ini ya. Misalnya untuk polietilen ini. Jadi polietilen ini terdiri atas unit pengulangan, C-nya ini ada 2 dan H-nya ini ada 4, C2H4 seperti itu. Kemudian untuk polivinyl klorida kalian lihat bahwasannya C2H3Cl ini muncul berulang kali ya. Kemudian ada juga yang polipropilen ini juga mengalami pengulangan di C2H3 dan juga CH3. Seperti itu. Monomer dan polimer. Dari kedua kata ini pastinya kalian sudah mampu mendefinisikan ya berdasarkan penjelasan saya sebelumnya. Jadi kalau dari gambar ini bisa kalian lihat bahwasannya monomers itu merupakan molekul-molekul kecil yang sederhana. Nah, kalau polimer ini merupakan molekul besar atau makromolekul yang terdiri atas unit kimia berulang yang kecil. Jadi polimer ini terdiri atas monomer yang berikatan ya, dan biasanya terikat oleh ikatan kovalen. Sejarah penggunaan polimer. Polimer alam yang sejak lama telah kita gunakan itu adalah polimer yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Sebagai contoh misalnya ada kayu, kemudian ada kapas, kulit, kemudian ada karet, wool, dan juga silk atau sutra. Kapas itu merupakan salah satu jenis polimer alam. Nah, kira-kira kapas ini terbuat dari monomer apa ya? Nah, ini ya, serat kapas itu ternyata sebagian besar tersusun atas selulosa. Selulosa itu tersusun atas glukosa yang saling terhubung dengan cara tertentu. Jadi ini adalah gambar ikatan glukosanya ya. Nah, si selulosa ini tersusun atas 4 glukosa yang saling terhubung ya. Ini adalah struktur rantai kimia dari glukosa ya. Jadi glukosa ini memiliki 6 rantai karbon. Kemudian si glukosa ini ternyata bisa membelokkan atau membengkokkan dirinya sendiri itu sebanyak dengan 4 bentuk yang berbeda, sebanyak jutaan waktu dalam 1 detiknya ya. Nah, kemudian di sini ini hasil dari pembengkokan si glukosa itu. Kemudian kalian lihat di sini ada atom karbon, oksigen, dan ada hidrogen. Nah, kalau misalnya oksigen dan hidrogennya ini terbalik posisinya aja, itu ternyata bisa menghasilkan glukosa dengan jenis yang berbeda. Misalnya ini ya, untuk glukosa alfa glukosa, Jadi untuk alfa glukosa ini memiliki struktur di mana hidrogennya ini posisinya di atas, kemudian OH-nya ini ada di bawah. Kemudian untuk yang beta glukosa itu OH-nya ini posisinya di atas dan H-nya ini berada di bawah ya. Nah, kalau dilihat dari strukturnya itu bentuk beta ini lebih stabil daripada bentuk alfa. Nah, si alfa glukosa ini memproduksi yang namanya PATI yang mudah dipecah oleh enzim. Nah, kemudian kalau si beta glukosa itu menghasilkan yang namanya selulosa. Nah, kalau selulosa ini tidak dapat dipecah atau tidak dapat dipecah dengan mudah oleh enzim. Seperti itu. Molekul polimer. Polimer itu tersusun atas ribuan monomer yang tersambung dalam satu rantai. Nah, ikatannya itu adalah ikatan kovalen fleksibel.
Nah ini ya, ini adalah contoh dari selulosa, polimer selulosa yang tersusun atas monomer beta glukosa. Jika seluruh mer dalam polimer itu sama, maka namanya itu adalah homopolimer. Nah, apabila jenis mer dalam polimer itu terdiri dari beberapa macam, itu adalah copolimer. Komposisi polimer. Nah, ternyata kebanyakan polimer itu terbuat dari hidrokarbon, yaitu tersusun atas hidrogen dan karbon. Ada jenis pertama, hidrokarbon jenuh. Nah, hidrokarbon jenuh itu maksudnya adalah masing-masing karbon itu berikatan dengan 4 atom yang lain. Jadi atom karbonnya itu berikatan dengan 4 atom yang lain. Dia memiliki konfigurasi CnH2n plus 2. Seperti ini ya. Ini adalah tabel yang menunjukkan informasi tentang komposisi dan struktur molekul dari CnH2n plus 2. Di sini ada metan, di mana komposisinya itu adalah CH4. Dia memiliki struktur seperti ini ya. Kemudian ternyata temperatur titik didihnya itu minus 164 derajat Celcius. Kemudian ada etan, C2H6 memiliki struktur seperti ini dan titik didihnya itu mencapai minus 88,6. Kalau kalian amati dari tabel ini, terlihat bahwasannya semakin banyak C-nya yang terkandung dalam komposisi tersebut, maka ternyata titik didihnya ini akan semakin tinggi ya. Jadi si heksan ini memiliki titik didih lebih tinggi daripada si metana. Selanjutnya ada jenis yang namanya hidrokarbon tak jenuh. Hidrokarbon tak jenuh itu memiliki ikatan rantai karbon yang relatif reaktif, dapat membentuk ikatan baru. Bisa double atau bisa triple bonds. Maksudnya adalah ikatannya itu bisa ikatan rangkap atau ikatan yang ada 3 ya, triple bonds itu. Kalau double bond itu contohnya adalah etilen atau etana, CnH2n. Nah, ini adalah struktur kimianya di mana antara atom karbon ini dihubungkan oleh ikatan rangkap. Gitu. Triple bond ini contohnya itu adalah asetilen. Asetilen itu memiliki konfigurasi CnH2n dikurangi 2. Nah, ini dimana untuk atom karbon yang saling berhubungan ini memiliki ikatan 3 ya, ikatan rangkap 3. Selanjutnya ada benzena atau C6H6. Benzena itu merupakan hidrokarbon aromatik yang paling sederhana. 6 karbon itu saling terhubung dengan ikatan single bond. Jadi ini ada karbon ini ada 6, kemudian dia saling terhubung ya. Dengan ikatannya itu adalah bisa ini ya, ada single bond atau 1 ikatan dan juga ada double bond atau 2 ikatan. Nah, panjang ikatan antar atom pada cincin benzena itu adalah sekitar 1,397 angstrom. Nah, nilai dari panjang ikatan ini merupakan nilai tengah antara panjang ikatan single bond dan double bond. Itu ya. Struktur rantai polimer. Polimer ini memiliki 4 jenis struktur rantai yang berbeda. Ada linier, ada bercabang, crosslink, dan jaringan. Untuk struktur rantai yang pertama, yaitu yang linier, itu adalah polimer dengan mer yang menyambung dari ujung ke ujung. Si polimer ini itu terbentuk pada saat unit monomer bergabung bersama, membentuk rantai panjang yang lurus dan bertumpukan satu sama lain. Nah, sifat dari polimer yang memiliki struktur rantai linier ini adalah fleksibel, kemudian karakteristik yang lain itu mempunyai titik leleh, kuat tarik, dan densitas yang tinggi. Nah, ikatannya antara monomer tersebut itu adalah ikatan dengan interaksi van der Waals, kemudian ada ikatan hidrogen. Untuk struktur rantai berikutnya yaitu yang bercabang. Nah, si polimer dengan struktur rantai bercabang ini memiliki
cabang yang menempel di bagian tengah rantai ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ternyata rantai cabangnya itu memiliki panjang yang berbeda dan dia itu menempel pada rantai yang utama. Oke, kemudian karakteristik dari struktur rantai ini itu adalah efisiensi kepadatan yang menurun dan densitasnya itu menurun. Contoh polimer dari struktur rantai bercabang ini adalah glikogen. Selanjutnya untuk struktur rantai crosslink. Nah, kalau kalian amati di sini itu ternyata crosslink ini memiliki rantai linier yang dipersatukan. Jadi ini yang panjang-panjang ini adalah panjang lurusnya adalah rantai linier, kemudian rantai linier itu disambungkan oleh cabang ya, seperti itu. Kemudian ikatannya ini adalah ikatan kovalen. Selanjutnya ada struktur rantai jaringan. Nah, si polimer ini memiliki jumlah crosslink yang banyak. Artinya itu adalah hubungannya nih, hubungan antara satu monomer dengan monomer yang lain itu banyak gitu ya. Jadi si polimer liniernya ini bergabung bersama membentuk jaringan 3 dimensi. Oke, kemudian, nah si polimer ini disebut juga dengan polimer jaringan. Sifat dari polimer ini itu adalah sangat keras, kaku, dan juga rapuh. Contoh polimer ini adalah bakelite, kemudian bisa resin urea formaldehida. Seperti itu. Selanjutnya isomer. Isomer itu adalah dua komponen dengan rumus kimia yang sama, tetapi memiliki struktur atau penataan atom yang berbeda. Jadi ada dua komponen di mana memiliki rumus kimia yang sama. Misalnya itu adalah C8H18. Kalau kalian lihat di sini berdasarkan rumus kimianya itu C-nya ini ada 8 dan H-nya itu ada 18. Tapi karena penataan atomnya itu berbeda, maka dia itu membentuk dua jenis komponen yang berbeda, seperti itu ya. Untuk penataan linear seperti ini ya, atau garis lurus ini namanya itu adalah N-oktan. Kemudian kalau penataannya seperti ini, walaupun C8-nya itu, walaupun jumlah C-nya itu sama, yaitu 8, dan H-nya itu juga sama, 18, tapi karena bentuknya berbeda, maka namanya ini adalah 2-metil 4-etil pentana atau isooktana. Chemistry of polymer. Nah, bagaimana cara untuk menghasilkan polimer? Jadi untuk menghasilkan polimer itu si monomer ini perlu melewati beberapa tahap ya. Jadi tahap pembuatan polimer itu disebut juga dengan tahap polimerisasi. Ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi rantai, kedua ada propagasi atau pertumbuhan rantai, dan yang terakhir ada terminasi rantai. Nah, dalam proses polimerisasi ini kita butuh yang namanya inisiator. Inisiator itu atau disebut juga dengan radikal bebas ya. Nah, radikal bebas itu diwakili dengan huruf R titik. Nah, inisiator ini itu berfungsi untuk menambah ikatan rangkap pada karbon untuk membentuk radikal bebas yang baru. Seperti itu. Jadi ini ya, misalnya kita ambil contoh monomer etilen. Kalau monomer etilen ini kita reaksikan dengan radikal bebas, maka dia akan membentuk yang namanya polyetilen. Oke, untuk tahapan pertama dari polimerisasi monomer. Jadi pada saat kita reaksikan radikal bebas dan monomer ini, maka kita dapatkan seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini aslinya itu si etilen ini punya ikatan rangkap. Tapi karena ada inisiator ini, maka ikatan rangkapnya itu menjadi ikatan single ya, atau menjadi satu ikatan. Kemudian di sini ada titik, ini berarti ada elektron yang tidak berpasangan, seperti itu. Nah, kemudian pada saat komponen ini bereaksi lagi dengan etilen, maka si elektron yang tidak berpasangan tadi itu akan bertemu atau akan membentuk rantai dengan si etilen.
Kemudian si ikatan yang rangkap ini karena adanya inisiator ini tadi, maka dia itu akan menjadi ikatan single, sehingga dia akan membentuk si elektron bebas atau elektron yang tidak berpasangan. Kemudian dia ketemu lagi yang namanya monomer, maka dia akan melewati proses yang sama. Jadi proses pertumbuhan ini dinamakan sebagai proses propagasi. Nah, kemudian untuk yang tahapan paling akhir itu adalah terminasi rantai. Terminasi rantai itu adalah proses yang paling terakhir di mana si rantai tersebut itu sudah nggak bisa bertumbuh. Nah, kapan sih rantai ini sudah nggak bisa bertumbuh itu? Nah, si rantai ini nggak bisa bertumbuh itu sampai si molekul monomer ini habis bereaksi. Jadi kalau monomer kalian itu sudah habis, ya berarti proses polimerisasi itu sudah mengalami proses selesai. Seperti itu ya. Nah, seperti yang kalian pahami tadi, bahwasannya polimer itu terdiri dari unit pengulangan. Kemudian, pada saat proses pertumbuhan itu, ternyata si polimer ini bisa memiliki panjang yang berbeda-beda. Nah, panjang yang berbeda-beda ini tergantung dari berapa banyak unit pengulangan yang dia miliki. Misalnya ini polietilen ya. Polietilen itu adalah polimer rantai hidrokarbon rantai panjang. Kemudian sementara parafin ini adalah polietilen dengan rantai yang pendek. Ini adalah tabel yang menunjukkan jenis unit pengulangan. Untuk polimer polietilen itu dia memiliki unit pengulangan yang terdiri atas ini ya, C2H4. Kemudian untuk yang PVC dia punya karbonnya itu 2, hanya ada 3 dan ada Cl. Nah, nanti unit pengulangannya ini bisa kalian lihat ya di tabel ini. Nah, ini juga sama ya, ada polistiren, kemudian ada metil metakrilat seperti ini dan seterusnya. Karakteristik atau sifat fisik dari polimer itu berdasarkan atau dapat ditentukan dari beberapa hal ya. Di sini ada berdasarkan komposisi unit ulangan, kemudian ada besar berat molekul, kemudian ada dari bentuknya, chain twisting, atau rantainya berputar posisinya itu ya, bisa juga berdasarkan structure. Oke, dari keempat ini sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya, misalnya untuk yang chemistry. Kalau kita lihat dari komposisi unit pengulangannya, maka kalau komposisi unit pengulangannya berbeda, maka jenis polimernya itu juga akan berbeda. Kalian bisa amati untuk yang kasus polimer polietilen dan polistiren itu ya, dia kan memiliki komposisi unit pengulangan yang berbeda. Kemudian untuk yang shape, misalnya tadi yang glukosa glukosa sendiri itu kalau posisi antara OH dan H-nya itu diputar, maka dia kan bisa menghasilkan jenis glukosa yang berbeda, bisa alfa glukosa dan beta glukosa. Seperti itu. Nah, kalau yang dari structure-nya tadi juga seperti itu ya, dia memiliki sifat fisik yang berbeda. Kalau yang linear tadi kalau kalian masih ingat ya, bahwasannya si polimer itu akan memiliki karakteristik fleksibel. Kalau misalnya yang jaringan atau network ini, dia itu memiliki sifat atau karakteristik yang kuat. Selanjutnya, konfigurasi molekul. Polimer itu adalah pengulangan struktur mer. Mer di sini itu adalah R ini ya. Peletakan gugus fungsi R ini ternyata dapat mempengaruhi sifat yang dibentuk oleh polimer. Nah, ada beberapa konfigurasi yang kita dapat amati ya. Misalnya ini. Ini ada HR. Konfigurasinya itu adalah head to tail, berarti dari kepala ke belakang ya, tail itu ekor. Nah, polimer itu ternyata kebanyakan memiliki konfigurasi seperti ini. Kemudian ada juga konfigurasi head to head. Ini ya, berarti R-nya ini
saling bertemu. Ini berarti memiliki karakteristik tolakannya itu lebih besar. Oke, kemudian untuk yang stereoisomer. Stereoisomer ini terdiri dari beberapa jenis ya. Kalau isotaktik ini kalian amati. Nah, ini ya, bentuknya itu strukturnya linear. Jadi R-nya ini posisinya tuh sama ya, linear, sebaris gini ya. Kemudian ada juga yang namanya simbiotaktik, beraturan berseberangan. Berarti mer-nya ini posisinya itu adalah beraturan tapi berseberangan. Kemudian ada ataktik atau random, berarti posisi R-nya ini tidak memiliki konfigurasi tertentu. Nah, untuk isomer geometri ini sama seperti pelajaran di SMA ya. Kalau strukturnya seperti ini, hanya ini di atas ini nih berarti adalah cis, kemudian kalau yang ini hanya di bawah itu disebut juga dengan trans. Nah, berikutnya ini adalah klasifikasi polimer berdasarkan gaya intermolekuler. Nah, gaya intermolekuler itu contohnya itu adalah interaksi atau gaya van der Waals, kemudian ada ikatan hidrogen, dan tarik-menarik dipol-dipol antara rantai polimer. Oke, untuk polimer yang pertama itu ada termoplastik. Termoplastik itu memiliki sifat melunak jika dipanaskan dan mengeras jika didinginkan. Reaksinya ini bisa balik ya, maksudnya dia bisa balik ke awal. Ikatan sekunder itu hilang pada saat polimer ini dipanaskan. Nah, si termoplastik ini berdasarkan kondisi tersebut, dia itu memiliki karakteristik fleksibel, mudah dibentuk, dan ekonomis. Kemudian, ikatan sekundernya itu jika rusak, maka polimernya itu menjadi rusak. Struktur polimernya itu adalah rantai lurus dan cabang. Contoh termoplastik ini adalah polietilen, kemudian PVC, PP, polistiren, dan sebagainya. Kemudian, berikutnya ada termoset. Termoset ini memiliki karakteristik itu kerasnya ini permanen ya jika didinginkan, dan ternyata kalau dipanaskan dia juga tidak melunak. Ikatan secara mayoritasnya itu adalah kovalen crosslink pada atom yang berdekatan. Nah, untuk pemanasan itu pada saat termosetnya ini dipanaskan, maka dia bisa merusak ikatan crosslink. Nah, termoset ini kalau dibandingkan dengan termoplastik, dia memiliki sifat lebih kuat, keras, stabil, dan tahan suhu tinggi. Contohnya itu adalah epoksi, fenolik, dan polyester. Selanjutnya ada elastomer. Elastomer ini merupakan material yang mampu memanjang elastis saat dikenai tegangan mekanis yang rendah. Nah, si elastomer ini memiliki memiliki daya tarik-menarik yang paling lemah. Elastomer ini memiliki perilaku mirip termoplastik, tapi strukturnya itu mirip termoset. Ikatannya ada rantai panjang dan crosslink. Kalau rantai panjang ini digunakan untuk menata diri pada saat dikasih tegangan. Kalau yang crosslink ini menyebabkan si elastomer itu mampu kembali ke posisi awal ya setelah tegangan itu hilang. Polimer padat itu dibagi menjadi dua jenis, ada polimer padat amorf dan ada polimer padat kristalin. Kalau paduan antara keduanya itu dinamakan semikristalin. Polimer padat amorf itu adalah polimer yang susunan antara rantai satu dengan yang lainnya itu memiliki orientasi yang acak, dan dia itu memiliki temperatur transisi gelas. Sementara kalau polimer kristalin itu adalah polimer yang susunan antara rantai satu dengan rantai yang lainnya itu adalah teratur, dan dia memiliki titik leleh atau melting point. Kalau kita lihat di gambar ini ya, terlihat bahwasannya untuk yang daerah kristalin itu dia memiliki susunan rantainya itu teratur ya, memiliki struktur susunan yang teratur. Sementara untuk yang area atau region dari amorf ini, susunannya itu adalah acak.
Nah, semikristalin berarti campuran antara acak dan teratur. Berat molekul polimer. Polimer itu kan tersusun atas unit pengulangan ya. Nah, unit-unit pengulangan ini akan membentuk rantai. Kalau rantainya itu semakin panjang, maka berat molekulnya itu akan semakin besar. Nah, pada saat proses pembentukan polimer atau pada saat proses polimerisasi itu tidak semua rantai dapat berkembang. Sehingga untuk menentukan berat molekul dari polimer ini kita lihat dari distribusi. Nah, distribusinya seperti apa? Distribusinya ini bentuknya seperti ini ya. Jadi di mana di sini tuh sumbu X-nya itu menunjukkan berat molekul, kemudian di sumbu Y-nya ini bisa berdasarkan nomor dari fraksi atau bisa berdasarkan dari berat dari fraksi ya. Nah, dengan menentukan berat molekul polimer, maka kita juga bisa menentukan sifat fisik dari polimer. Oke, ini adalah cara-cara yang kita gunakan untuk menghitung berat molekul polimer. Kalau misalnya kita mengelompokkan fraksi rantai pada beberapa ukuran, maka kita hitung molecular weight-nya itu dengan menggunakan penjumlahan antara number fraction dikalikan dengan berat tiap-tiap fraksi. Sementara kalau kita melihat atau kita mendapatkan grafik yang seperti ini, di mana sumbu Y-nya itu adalah berat fraksi, maka kita cari molecular weight-nya itu dengan cara menjumlahkan berat dari fraksi itu dikalikan dengan berat molekular. Seperti itu ya. Nah, derajat polimerisasi itu juga bisa kita dapatkan dengan cara menghitung rata-rata ukuran rantai polimer. Ini ya, jadi dP sama dengan mn bar atau average ini ya, dibagi dengan massa. Oke, ini adalah contoh soal dari perhitungan berat molekul dari polimer ya. Misalnya nih, asumsikan polivinil klorida memiliki distribusi berat molekul seperti pada gambar di slide sebelumnya. Oke. Kemudian untuk material ini hitung berat molekuler rata-rata yang berdasarkan nomor dari fraksi, kemudian derajat polimerisasi dan berat molekuler rata-rata berdasarkan berat fraksinya. Oke, berarti untuk menjawab soal yang A, kita cari seperti ini ya. Kita lihat di tabelnya itu ada data tentang range berat molekular. Jadi ini ada dari 5.000 sampai 10.000 gram per mol, kemudian ada 10.000 sampai 15 gram per mol. Kemudian di sini itu adalah ada rata-ratanya. Nah, rata-rata ini dapat dari mana? Atau rata-rata tiap ini ya. Tiap range ini ya. Jadi rata-rata ini didapatkan dari ini, 5.000 ditambah 10.000 dibagi 2. 15.000 bagi 2 itu adalah 7.500. Kemudian ini ada data XI-nya, berarti nomor fraksinya ya. Kemudian ini untuk mencari berat rata-rata molekularnya, berarti kita tinggal mengkalikan antara XI dan MI. Berarti 0,05 kali 7,5, 0,16 kali 12,5. Nah, kemudian ini nilai ini dijumlah sehingga kita dapatkan hasilnya sebesar 21.150. Ini ya, berarti berat rata-ratanya itu adalah sekitar 21.150 gram per mol. Oke, untuk soal berikutnya, bagaimana cara mendapatkan derajat polimerisasi? Ya, mer dari PVC itu terdiri dari karbonnya itu ada 2, hidrogennya ada 3, dan Cl-nya itu ada 1. Nah, kita menghitung berat molekul 1 mer ini. Jadi caranya itu adalah kita hitung dulu masanya. Massa sama dengan 2. 2 ini adalah karbon ini ada 2 ya. Kemudian dikalikan dengan berat atomnya yaitu 12,01 gram per mol, kemudian ditambahkan dengan 3 dikalikan 1,01 gram per mol, ditambahkan Cl itu memiliki berat atom 35,45, itu dikalikan 1. Nah, masanya berarti ada 62,5 gram per mol. Berarti derajat polimerisasinya itu adalah nilai rata-rata yang tadi itu, berat molekular itu dibagi dengan massa ini tadi. Berarti ketemu sebesar 338. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir,
kita disuruh menghitung berapa berat rata-rata kalau yang diketahui itu adalah data dari berat tiap fraksi ya. Jadi dari data ini kita dapatkan range dari berat molekular, kemudian rata-rata, dan juga ada berat tiap fraksinya. Oke, berarti gimana cara nyari rata-rata berat molekulernya? Berarti 7,5 dikalikan 0,02, 12,5 dikalikan 0,1, hasil perkalian ini kemudian dijumlahkan. Oke ya, dijumlahkan, ternyata kita dapatkan berat molekular rata-ratanya itu adalah sekitar 23.200. Oke, nah dari hasil ini bisa kita simpulkan ya, makin pendek rantai atau makin pendek mernya itu, maka berat molekul polimer itu makin kecil. Wujud zat polimer itu ada cair dan ada padat, dengan ketentuan bahwasannya polimer dengan berat molekular weight sama dengan 100 gram per mol itu berarti cair. Kalau berat polimer dengan berat molekular rata-ratanya itu kurang dari 10.000 gram per mol itu berarti padat. Seperti itu. Ini adalah grafik perilaku tegangan regangan polimer. Bisa kita lihat di sini tuh ada beberapa material, ada elastomer, beberapa material polimer ya, ada elastomer, fleksibel plastik, rigid plastik dan fiber. Kita lihat di sini itu untuk yang fleksibel plastik dan elastomer ini memiliki sifat yang elastis. Karena apa? Karena semakin tinggi stresnya, semakin tinggi tekanan yang diberikan, ternyata material tersebut itu mampu meregang dengan dengan nilai strain yang cukup besar. Seperti itu. Kemudian untuk yang rigid plastik dan fiber ini, ternyata semakin kita tingkatkan nilai tegangannya, maka regangannya ini hanya sedikit ya. Nah, sehingga dari hasil tersebut menunjukkan bahwasannya polimer ini sifatnya itu adalah rapuh. Dehydration reaction atau reaksi dehidrasi. Kalau dari kata-katanya ini ya, misalnya kalian dehidrasi itu kan berarti kalian tuh kekurangan cairan. Nah, sama juga dengan maksud dari reaksi dehidrasi ini. Jadi reaksi dehidrasi di sini itu adalah konversi yang melibatkan hilangnya air dari molekul atau ion yang bereaksi. Jadi misalnya kita membuat polimer, kemudian polimer itu tersusun atas dua monomer yang berbeda. Nah, pada saat proses penyatuan tersebut, nah ini ya, misalnya untuk yang warna merah ini monomer 1, yang warna hijau ini monomer 2. Maka yang terjadi itu adalah akan ada sebagian air yang akan hilang. Seperti itu. Nah, ini kemudian dia bersatu. Oke, kemudian dia bergabung dengan monomer yang pertama lagi. Nah, kemudian ada air yang hilang dari proses pembuatan polimer ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Polyester itu adalah contoh yang bisa menggambarkan konsep yang tadi ya, konsep reaksi dehidrasi. Nah, polyester ini terbuat dari dua monomer yang berbeda, ada terephthalic acid itu ya, kemudian ada ethylene glycol. Nah, gabungan kedua monomer ini dapat memproduksi yang namanya ini ya, plastik yang sangat populer di kita yaitu plastik PET ya, polyethylene terephthalate. Kalau kalian tahu, PET ini adalah plastik yang digunakan untuk membuat aqua botol. Itu ya, botol aqua itu. Kemudian sintesisnya ini merupakan atau mengikuti yang namanya reaksi dehydration, di mana itu reaksinya itu akan menghilangkan air ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh dari hasil contoh antara reaksi terephthalic acid ini dan ethylene glycol. Nah, kemudian reaksinya ini dilakukan dengan cara menambahkan acid ini dan juga panas ya, sehingga itu menyebabkan molekul airnya itu hilang. Nah, kemudian maka akan muncul kelompok-kelompok ester seperti ini. Nah, kelompok ester ini terlihat seperti mengulang ya, terulang terus-menerus, sehingga ini dikatakan sebagai apa? Sebagai
polimer. Oke, sebelum saya menunjukkan bagaimana cara polietilen itu dibentuk dari monomer etilen, maka kita perlu mereview struktur dari beberapa komponen yang similar atau sama dengan etilen ya. Misalnya ini ada metana dan ada propana. Metana itu rumus kimianya adalah CH4. Nah, CH4 ini ya, atom C ini akan selalu berkaitan dengan atom H. Pas gitu ya ikatannya ini ya. Kemudian ada propana. Propana ini berarti ada C3H8. Kalau metana ini natural gas, digunakan untuk ini ya, untuk pabrik, untuk bahan bakar dalam pabrik. Kemudian kalau propana ini biasanya digunakan untuk kompor yang ada di rumahan itu. Ini adalah contoh lain dari reaksi dehidrasi. Saya ambil senyawa etilen sebagai contohnya. Nah, etilen ini punya 2 karbon. Yang perlu kalian ingat bahwasannya satu atom karbon ini punya 4 elektron valensi. Jadi pada saat kedua atom karbon ini berikatan, maka masing-masing karbon ini akan sharing 2 elektronnya. Nah, karena dia itu sharing 2 elektronnya, maka akan terbentuk yang namanya ikatan rangkap. Tetapi pada saat terdapat suhu yang tinggi dan cahaya UV yang mengekspos senyawa ini, maka si ikatan rangkap ini bisa menjadi pecah ya, atau masing-masing elektronnya menjadi tidak berpasangan. Nah, bentuknya akan seperti ini. Oke. Nah, ternyata si elektron yang tidak berpasangan ini tuh memiliki kecenderungan untuk berpasangan dengan elektron yang lain. Jadi pada saat proses polimerisasi, si etilen ini akan menumbuk etilen yang lain. Kemudian si elektron itu tadi akan berpasangan dengan elektron yang dimiliki oleh etilen yang lain. Nah, begitu terus prosesnya ya. Kemudian kalau kita amati bahwasannya semakin panjang rantai, maka berat molekulnya itu juga akan semakin besar. Ini adalah ilustrasi dari tabrakan atau tumbukan senyawa ya. Misalnya kita ambil contoh ini, reaksi antara 2 karbon. Ini seharusnya ada hidrogennya, tapi hidrogennya tidak diperlihatkan ya. Jadi kalau kita lihat interaksi antara 2 karbon ini, mereka sharing 2 elektron, berbagi 2 elektron. Berarti mereka ini akan menghasilkan yang namanya ikatan rangkap. Pada saat senyawa pertama ini menumbuk senyawa yang selanjutnya, maka dia akan menyebabkan si ikatan rangkap tadi itu putus, dan satu ikatannya itu akan mengikat senyawa yang lain. Jadi sebenarnya ini kan bagian dari senyawa yang sebelumnya ya, senyawa pertama. Kemudian karena itu dia mengalami tumbukan, maka ikatan tersebut akan mengikat senyawa yang lain. Nah, seperti itu. Ada 2 jenis polimerisasi. Yang pertama adalah polimerisasi adisi, atau disebut juga dengan polimerisasi reaksi rantai. Ini maksudnya itu adalah pada saat proses polimerisasi, unit monomer itu dilekatkan satu persatu pada rantainya sehingga membentuk molekul yang linier. Oke, jadi ada proses penambahan unit monomer yang terus-menerus diinisiasi atau dipicu oleh radikal bebas. Nah, tahapannya itu ada tahapan inisiasi, kemudian inisiasi ini berarti awalan ya. Kemudian propagasi berarti monomernya itu mengalami proses pertumbuhan, dan terminasi atau proses pemberhentian pertumbuhan. Polimerisasi adisi ini biasanya terjadi pada unit monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Nah, reaksi adisi ini mengakibatkan terbukanya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal.
kombinasi rantai polimer ini akan berakhir pada saat reaksinya itu habis. Seperti itu. Selanjutnya, polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi itu adalah polimerisasi reaksi bertahap. Nah, si polimerisasi ini membentuk polimer melalui reaksi kimia intermolekuler, dan umumnya itu dia melibatkan lebih dari satu jenis monomer. Kemudian si polimeri kondensasi ini biasanya juga melibatkan gugus fungsi dengan melepas molekul kecil seperti H2O. Kalian masih ingat nggak apa itu gugus fungsi? Jadi gugus fungsi itu adalah bagian spesifik dalam molekul yang bertanggung jawab terhadap karakteristik reaksi kimia dari molekul-molekul tersebut. Misalnya gugus hidroksil itu mewakili alkohol, seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh reaksi dari polimerisasi kondensasi. Kalau kalian amati di sini itu pada saat selesai direaksikan ini, maka hasil akhirnya itu adalah melepas molekul H2O. Nah, ini tuh berarti yang namanya reaksi polimerisasi kondensasi. Selanjutnya, metode fabrikasi plastik ya, atau metode pembuatan plastik. Jadi kan sebenarnya kalau kalian amati ya, kalian pasti sering banget bersentuhan atau menggunakan barang-barang yang terbuat dari plastik. Misalnya itu tempat minum, kemudian pipa PVC, kemudian ada lembaran-lembaran plastik ya. Nah, itu gimana sih cara membuat barang-barang tersebut? Nah, umumnya metode fabrikasi ini memanfaatkan biji-biji plastik kemudian dimasukkan ke mesin pencetak. Metode fabrikasi pertama yang akan saya jelaskan itu adalah metode compression molding atau proses pencetakan dengan memanfaatkan tekanan kompresi. Nah, untuk pencetakan kompresi itu kita lihat di sini ada dua cetakan ya. Cetakan yang berada di bawah dan cetakan yang berada di atas. Nah, untuk pencetakan kompresi ini, biji plastik itu ditempatkan di cetakan yang bagian bawah. Kemudian kedua cetakan ini dipanaskan. Nah, karena dipanaskan, maka si biji plastik ini akan meleleh. Gitu ya. Nah, kemudian cetakan yang bergerak itu hanyalah cetakan yang atas. Cetakan atas ini kemudian bisa bergerak ke bawah dan menekan si biji plastik ini dengan menggunakan panas dan tekanan tertentu. Kemudian hal ini nih yang menyebabkan plastik meleleh dan memenuhi rongga cetakan. Setelah itu rongga cetakan ini didiamkan ya, sampai dia akhirnya menjadi padat. Nah, setelah padat maka hasil cetakan ini didinginkan. Metode berikutnya itu adalah metode injection molding. Nah, kalau kalian lihat di sini itu mesinnya ada feed hoppernya ya. Feed hopper ini fungsinya itu adalah untuk mengumpan biji plastik. Kemudian di sini itu ada mekanisme plunyer. Mekanisme plunyer ini digunakan untuk mendorong si biji plastik. Kemudian ada nozzle. Nozzle ini fungsinya untuk menyemprotkan cairan plastik itu ya. Kemudian di sini itu ada cetakannya. Jadi itu mula-mula si pelet plastik atau biji plastik itu diumpankan dari feed hopper ke dalam silinder melalui gerakan dari si plunyer. Jadi ini ada gerakan yang ini ya, yang mendorong si biji plastiknya itu untuk masuk sini. Nah, kemudian si pelet ini didorong melewati spreader. Nah, fungsinya apa spreader ini? Fungsinya itu untuk mendistribusikan biji plastik agar dia itu bisa melewati heating chamber. Nah, heating chamber ini adalah dinding yang mengalami pemanasan, sehingga pada saat biji plastiknya itu
melewati dinding yang panas ini mengakibatkan biji plastiknya akan meleleh. Nah, lelehan atau cairan plastik itu akan masuk ke dalam lubang yang kemudian disemprot oleh nozzle. Setelah itu cairan biji plastiknya tadi itu akan bisa memasuki atau memenuhi rongga-rongga cetakan. Nah, pada saat biji plastiknya itu sudah memadat dan menyesuaikan dari bentuk cetakannya, maka cetakannya ini akan ditarik gitu ya. Kemudian hasil cetakannya bisa diambil. Metode pemrosesan plastik berikutnya adalah metode ekstrusi. Kalau kalian amati di sini, kira-kira perbedaannya apa ya yang paling signifikan dengan metode sebelumnya, yaitu metode injection molding. Oke ya, jadi kalau metode ekstrusi itu dia memanfaatkan yang namanya turning screw atau skrup yang berputar. Kalau yang tadi itu dia memanfaatkan plunger ya, atau piston seperti itu ya. Nah, kalau ini dia memanfaatkan skrup. Jadi biji plastik itu diumpankan dari feed hopper ini ke dalam silinder dengan menggunakan yang namanya turning screw atau skrup yang berputar. Nah, skrup ini itu akan mendorong material biji plastik itu melalui sebuah bilik ya yang dipanaskan. Nah, ekstrusi ini terjadi ketika massa cair ini dipaksa melalui lubang cetakan. Nah, seperti ini. Kemudian pemadatan hasil ekstrusi ini dipercepat oleh blower maupun dari semprotan air. Nah, teknik ini digunakan untuk mencetak plastik yang diharapkan memiliki panjang yang kontinu dan penampang geometri yang konstan. Jadi misalnya nih ya, di sini nih biasanya digunakan untuk membuat cubing. Cubing itu berarti ini silinder dan juga pipa-pipa. Kemudian bisa juga digunakan untuk menghasilkan lembaran dan film. Yang lainnya itu adalah structural part atau part-part untuk memperkuat ini ya, untuk yang digunakan untuk struktural. Selanjutnya adalah ada yang namanya blown film ekstrusi. Jadi kalau yang di sini kita lihat itu ada ini ya, air bubble. Bedanya di sini ya. Nah, air bubble-nya apa sih? Nah, jadi pada saat biji plastiknya ini melewati yang namanya skrup ini, skrup yang berputar ini, dia kan meleleh ya. Nah, kemudian pada saat dia itu menjadi semi cair. Nah, di sini ini dia kondisinya semi cair ya. Kemudian dia itu mengalami atau mendapatkan udara yang dihempaskan. Jadi di sini ini ada udara yang ditiup sehingga si biji plastik yang mengalami semi pelelehan itu akan membentuk yang namanya air bubble atau bubble udara gitu ya, gelembung udara. Nah, kemudian si gelembung udara ini dipaksa untuk melewati silinder yang berputar. Nah, ini. Jadi si silinder yang berputar ini akan menyalurkan air bubble ini, gelembung udara ini, atau akan menyalurkan si semi plastik tadi itu ke roll yang berikutnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk blown film ekstrusi ini digunakan untuk menghasilkan lembaran-lembaran dan juga bisa digunakan untuk menghasilkan silinder atau pipa ya. Ini adalah tugas yang perlu kalian kerjakan. Kalian coba cari bagaimana benda
ini ya, ada 5 benda di sini, bagaimana benda-benda ini itu diproduksi. Nah, kira-kira polimer apa sih yang digunakan? Kemudian proses fabrikasinya itu dia menggunakan proses fabrikasi apa? Itu ya. Di sini ada bumper mobil, kemudian ada ini carry bag atau tas bawaan, kemudian ada gear mesin, kemudian ada shower curtain atau korden yang ada di dalam kamar mandi itu, atau bisa juga sebagai ini ya. Coba kalian cari bagaimana cara membuat ini sikat gigi. Oke. Berikutnya ini adalah tugas presentasi ya. Tapi ini tugas presentasinya dilakukan oleh kelompok. Jadi sudah saya bagi ya. Ada 5 proses molding yang perlu kalian presentasikan. Jadi butuh membagi kelompok menjadi 5. Ada injection molding, blow molding, compression molding, extruding, dan thermoforming. Nah, hal yang perlu dibahas di sini itu adalah proses molding tersebut itu seperti apa. Kemudian kalian cari videonya ya. Kemudian kalian jelaskan konsep dan cara kerja, dan proses molding tersebut itu biasanya diaplikasikan untuk polimer jenis apa. Oke ya. Nah, karakter polimernya tuh seperti apa juga. Nah, kira-kira ikatan polimernya itu bagaimana, kekuatan dan kemampuannya seperti apa. Nah, ini ya. Jadi misalnya nih, PVC itu diproduksi dari proses molding jenis extruding. Nah, kira-kira PVC itu memiliki ikatan polimer seperti apa ya? Kekuatan dan kemampuannya itu bagaimana? Rantainya gimana? Berat molekul polimernya berapa? Dan sifat fisik yang dimiliki itu seperti apa? Nah, itu. Oke, sekian presentasi hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.